A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di mushola Al-Kautsar ini, yang semoga Allah jadikan kumpulnya kita ba'da sholat ini sebagai kemuliaan dan keutamaan, khususnya dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah akan mudahkan kita untuk bisa menggapai indahnya surga dalam husnul khatimah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita sedang mengkaji bab yang berkaitan tentang penghalang-penghalang doa, dan itu banyak sekali sehingga belum terselesaikan bahasan kita karena banyaknya bab dalam kaitan dengan penghalang-penghalang doa. Karena banyak orang yang sudah berdoa dan dia berkeyakinan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, sehingga mereka merujuk ke Allah. Al-Fatihah pun kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu isti'anah. Namun kita tak merasakan kemuliaan dalam doa yang kita panjatkan. Ini yang ulama akhirnya membuat kabar, membuat buku untuk mengabarkan kepada kita tentang penghalang-penghalang tersebut. Pada kali ini bab yang berkaitan dengan menjadi kafir ketika di dunia. Imam mutlak dia orang kafir, atau tingkah lakunya seperti orang kafir. Bertuhankan sama Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi amaliyahnya amaliyah non muslim, menjadi penghalang doa. Ada sebuah ayat yang Allah firmankan, surat Ar-Ra'd ayat 14 atau surat ke-13 ayat 14. Walahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ada ayat yang mengatakan lahu da'watul haq, hanya untuk Allah itu doa yang benar yang Allah akan kabulkan. Artinya walahu da'watul haq, seperti yang pernah disampaikan bahwa yustajabu lil abdi, seluruh doa itu pasti dijawab asalkan doa yang baik. Lalu kalau doa yang nggak baik Allah nggak bakal jawab. Namanya laknat. Kita melaknat seseorang itu otomatis laknat sampai ke langit. Pintu langit tertutup, laknat pun datang ke bawah, kata Rasulullah. Pintu bumi pun tertutup, sehingga laknat akan datang ke orang yang dilaknat. Kalau betul memang dia apa yang kita laknatkan ke dia, maka kejadian langsung. Kurang ajar tuh orang, biar begini gitu ya, kita laknat, kejadian bisa langsung. Tapi kalau ternyata cuma sumpah serapah tanpa dasar, laknat akan kembali ke orang yang melaknat. Makanya kita nggak boleh gampang mempercayai kabar. Qila wa qala itu tidak ada di Islam. Kita menuduh dengan dalil. Nggak boleh kita bersumpah dalam tuduhan. Demi Allah dia yang mencuri, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita menuduh dengan nama Allah seseorang pun nggak boleh.
Tapi kalau menuduh, berikan dalil. Nah, laknat sumpah serapah ini akan kembali ke orang yang melaknat. Kalau seandainya yang dilaknat nggak seperti apa yang dia sangka. Ya, kenapa? Karena buat Allah lahu da'watul haq. Hanya untuk Allah sajalah yang namanya doa-doa yang baik. Jadi kalau yang baik, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Karena semua yang baik di sisi Allah tidak mungkin kita dapatkan tanpa mentaati Allah. Jadi lucu saja ya. Kayak kita kerja. Kita pengen dapat rezeki yang halal, tapi kita zolim sama badan kita, wallah haram. Wa ma lizzalimin min ansar. Allah tidak mungkin berikan pertolongan buat orang yang berbuat zolim. Ima zolim itu syirik, dosa yang paling besar, atau zolim yang kecil. Kita zolim sama badan kita, ya, nggak istirahat, terus total kita target, perlu kita keluarkan sebanyak keringat yang kita keluarkan, segitu penghasilan. Belum tentu. Boleh jadi besar penghasilan yang kita miliki cuma melalui kita rezeki orang lain. Kita sakit jadi masuk rumah sakit, kita keluarkan kan. Nah, di Islam tetap rumusnya wa mal lizzalimin min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zolim. Sehingga kemudian yang kalian khayalkan dengan kezoliman tidak akan pernah bisa. Memfitnah teman untuk sebuah posisi, mencaci maki, mencari orang lain, berkoalisi untuk menjatuhkan seseorang, tidak ada kemuliaan dengan cara yang haram. Tidak ada kemuliaan dengan cara yang haram. Kenapa? Lahu da'watul haq. Karena cuma buat Allah doa yang baik. Walladzina yakuna min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Allah hanya mengatakan bahwa berhala-berhala atau sesuatu yang mereka sembah selain Allah, ya, tidak akan pernah dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Imam mutlak, berhala atau tauhid yang diibadahi selain Allah. Jadi kadang-kadang aturan main perusahaan yang mungkin membuat kita melalaikan Allah, udah tidak akan pernah baik. Ya bukan berarti kita lantas begitu saja meninggalkan, tidak. Sejak awal kita harus jelas bahwa yang namanya hidup ini untuk ibadah. Karena janganlah menjadi orang yang berusaha untuk menangkap awan sebanyak-banyaknya. Kalaupun tertangkap awan, buat apa awan? Ya, enggak berbentuk. Kita taklukkan dunia, kalau pada akhirnya dunia mencemooh kita, buat apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Sehingga pertontonkanlah sebuah keindahan. Dilalah kita sibuk sesibuk apapun, azan berkumandang, datangi azan. Ini yang paling utama. Karena kita tahu sekali Allah yang mengatur rezeki memanggil kita. Hayyal shalah, hayyal falah. Mari sholat, mari sukses. Tidak ada kesuksesan tanpa sholat. Jadi kalau sampai orang merasa bahwa dirinya sukses tanpa sholat, ini istidraj. Pertolongan yang bukan dari Allah, yang cuma masalah waktu saja. Alaihim dairatus su'. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masirah. Cuma masalah waktu saja. Alaihim dairatus su'. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka sama dia. Wa la'anahum, Allah laknat dia. Wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masirah. Allah akan berikan tempat kembali ke neraka jahanam. Jadi makin sukses makin jauh dari Allah. Makin sibuk makin enggak bisa ibadah. Sampai dia punya dunia, cuma dia nggak bisa bertandang ke rumah Allah, nggak sempat umroh, nggak sempat haji, ya. Atau mungkin dia berbuat zolim, kesibukan dia sampai lupa bahwa ada masa anak-anak yang nggak kembali. Cuma menghayalkan punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sukses, tanpa contoh orang tuanya. Ini kan mimpi di siang bolong. Ya, karena aktivitas dunia yang membuat kita zolim sama mereka. Wallahi, Islam inginkan kita paham ini. Karena ada hukum sebab akibat. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Alasan dia sih, anak-anak saya sih jadi mandiri lah, Ustaz. Karena kita nih suami istri sibuk nih. Iya, bahasa antum seperti itu. Nanti ketika antum seperti anak-anak di usia tua nanti, anak dewasa akan berkata seperti itu juga. Ayah saya sih walaupun sudah jompo mandiri, maka saya taruh di panti jompo dia. Ya. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Karena doa yang kita panjatkan, kama rabbayani shaghira, itu jam terbang kasih sayang yang kita rasa sama orang tua. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi, cintai dia, ya Allah, seperti mereka mencintai, menyayangiku sejak kecil. Ya, ini kan bukan sekedar ucapan lisan, tapi memang rasa yang kita rasa. Ya, kita mendidik anak serba digital sekarang. Dulu orang tua kita kan manual. Ya, serba lambat, tapi bisa bikin kita sukses seperti ini gitu lah. Lantas digital yang kita miliki ini nggak membuat anak itu merasakan itu.
Kita bisa menangis mengatakan Rabbighfirli wali walidayya karena masih ingat elusan tangan di kepala kita. Kita bisa menangis mengatakan kama rabbayani shaghira, ingat dituntun sama orang tua ke surau. Tapi anak-anak kita nggak merasakan seperti itu. Kezaliman yang kita lakukan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang saleh. Anak yang soleh yang cuma dalam lisan yang dia ucapkan, hukum sababnya tidak dibuat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Enak dipandang mata yang seperti apa? Physically. Fisik akan hilang. Tapi anak yang soleh, anak yang tahu sekali bahwa orang tuanya ini butuh pemandangan yang indah ketika mata mulai menutup akhir hayatnya. Dia melihat anak yang akur antar saudara, perhatian sama orang tuanya karena merasa diperhatikan dulunya. Dia rasa al-jaza bi jinsil amal, masyaallah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lakum bi syai'. Kamu minta sama selain Allah, kamu nurut sama selain Allah, enggak akan pernah sesuatu yang kamu minta selain Allah tersebut mengijabah yang kalian inginkan. Lalu kita minta sukses dari Allah, Pak, bukan dari orang lain. Kalau bicara pekerjaan dunia, kita bicara profesionalisme dalam pekerjaan. Ya, komitmen apa itu yang kita jalani. Kalaupun saya patuh taat dengan komitmen karena Allah. Saya masuk jam 8, saya pulang jam 4 karena Allah. Orang saya bisa bohongin, saya bisa masuk jam 10, pulang jam 2. Tapi kan rezeki saya nggak halal. Saya ambil bulanan seperti itu. Ya, saya kasih istri untuk masak. Anak pun makan yang dimasak, kami pun makan yang dimasak. Wallahi, setiap daging tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Ini tak terasa berkembang waktu, bulan berganti tahun, tahun pun terus bergulir, anak tumbuh dewasa, tidak pernah nurut sama orang tua. Kenapa? Ulah kita sendiri. Kita hayalkan sebuah kebaikan tanpa mukadimah sebuah kebaikan, tidak akan pernah bisa. Sudah rumus tidak terhapus lah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bahkan kalimat wabil walidaini ihsana. Sekarang kita pengen anak mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat diri kamu. Tahu nggak tahu itu anak? Ayah akan mencari sebuah kejujuran. Ya, ayah akan selalu jujur di atas kejujuran yang Allah telah tentukan. Jangan khawatir, nggak akan pernah kezaliman masuk ke badanmu. Ketika nanti dia sudah dewasa, kita seperti anak-anak pun, dia akan berdoa ketika orang tuanya tidak tahu kalau anaknya berdoa. Manalah kita tahu anak kita di kos-kosan sana, dia bangun tahajud, mengangkat tangan ke langit, mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Mana kita tahu anak kita bergelantungan di multazam, di tempat yang paling mustajab di seputar Ka'bah, mengatakan ya Allah Rabbighfirli wali walidayya. Mana kita tahu? Cuma al-jaza bi jinsil amal. Allah berikan sebuah keindahan hidup. Kenapa? Kita pernah berbuat baik ketika mereka tak tahu kita berbuat baik. Maka banyak orang yang berbuat baik kepada kita ketika kita nggak tahu kalau dia sedang berbuat kebaikan. Ini indahnya Islam. Allah akan berikan kemuliaan karena sabab perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, begitu pula mereka-mereka yang berbuat kufur. Mereka minta kepada selain Allah, mereka memohon, mereka taklukkan dunia dengan selain Allah. Mungkin sukses mereka tanpa Allah, tapi kesuksesan seperti apa? Hilang keberkahan. Harta yang kita miliki bakal kita tinggalkan. Bicara orang kaya, pernah ada orang kaya di atas dunia, itu bahkan akhirnya mati. Bicara orang yang kuat pun pernah ada, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sirna. La yastajibuna lakum bi syai' illa kabasid kafaihi ilal ma'. Yakni diamsalkan seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air, dalam keadaan merenggangkan jari. Illa kabasid kafaihi. Jadi kalau bukan begini ya, dia ambil air seperti orang yang mengambil air dengan tangan yang direnggangkan untuk mencapai air ke mulut. Ya, ini sesuatu yang nggak mungkin. Liyablughahu fahu wa ma huwa bibalighi. Wa ma huwa bibalighi. Ini orang-orang yang seperti ini ingin sukses tanpa Allah. Wa ma huwa bibalighi, kata Allah. Tidak akan pernah sukses tanpa Allah. Rumusnya mudah kok. Hayalah sholah, hayalah falah. Mari sholat, mari menang. Sehingga kesibukan dunia kita nggak membuat kita lalai dengan yang namanya sholat.
Kalaupun lelah kita dalam bekerja, lumrah orang kerja ya harus capek ya. Tapi dia yakin sekali sholat itu istirahatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, hibur kami dengan sholat. Bilal, ij'al sholataka rahatan lak. Bilal, jadikan sholatmu istirahatmu, wahai Bilal. Dia merasakan nikmatnya sholat karena istirahat dari kesibukan dunia. Lebih-lebih nanti kita bicara sholat wusta, sholat asar tuh. Masya Allah. Ya, ini sholat yang disaksikan sama Allah. Jaga sholat asar ya, karena sholat asar ini sholat yang disaksikan oleh Allah ya. Kita gara-gara kesibukan serba nanggung nih, masalah asar serba nanggung agak susah ya. Wallahu a'lam kebijakannya seperti apa, tapi yang pasti Islam tuh menekankan sekali mengenai asar. Bagaimana kalau kita kompakan nih masalah asar bisa tepat waktu. Karena orang yang dekat sama Allah, kinerja kerja akan terangkat dengan sendirinya ya. Kalau seandainya ibadah ini kurang diperhatikan, bagaimana ada kebaikan dalam kebaikan yang dilakukan. Ya, kadang-kadang sahabat-sahabat kita di pojokan pulau. Saya kemarin sampai ke Pulau Bunyu, Pertamina FP Pulau Bunyu ya. Teman-teman di sana Masya Allah ya, agamanya subhanallah ya. Di pojokan pulau dia masih sempat beribadah dengan cara yang baik, pemahaman yang baik. Allah muliakan dengan kebaikan yang banyak insya Allah. Bas, apalagi kita yang gak terbebani dengan keadaan yang sulit. Takutnya kita terjebak dalam kufur nikmat, atau yakfurnal ashir, atau kekufuran yang kita buat-buat. Kenikmatan yang banyak hilang karena kesulitan yang kita rasakan sesaat. Ini gak diperbolehkan di Islam. Iya. Kemudian wama du'aul kafirina illa fil dhalal. Umumnya kata Allah, orang yang ingkar imam mutlak dia kafir dari Islam, atau dia mengingkari kebijakan-kebijakan Allah dalam hidupnya ya. Maka Allah mengatakan wama du'aul kafirina illa fil dhalal. Yang namanya orang ingkar itu tidak akan pernah diijabah doanya oleh Allah, hanya sia-sia belaka ya. Ya, ini ja'zori jawaz. Kayak orang yang bisa berbuat kebaikan enggan berbuat baik. Orang yang berbuat kebaikan tapi enggan berbuat baik gitu ya. Itu doanya enggak diijabah. Dia mampu membantu anak yatim, cuma dia enggak suka bantu anak yatim, tapi dia sholat. Sholatnya ini mungkin sah, cuma doanya enggak diterima oleh Allah. Dia mampu bersilaturahmi, masih sehat, kendaraan punya, kesehatan pun dia miliki, uang pun dia ada, enggan mendatangi orang tuanya padahal dia mampu dan mungkin untuk bisa mendatanginya. Walaupun dia sholat, doanya Allah tidak terima. Ya, ini dosa-dosa yang kita anggap lumrah, kita anggap biasa, padahal bentuk kekufuran. Kufur apa? Kufur nikmat ya. Orang yang kufur nikmat ini adzaqahallahu libasal ju'al khauf. Allah akan selalu pakaikan kepada orang yang seperti ini pakaian takut dan kelaparan. Hidupnya was-was saja, hidupnya tidak percaya diri. Betul-betul seperti tadi, orang yang merenggangkan jari-jarinya, kemudian menyatukan jari tersebut, mengambil air untuk dia minum. Seperti itu. Ada usaha untuk minum, cuma tidak akan pernah mampu untuk bisa minum baik. Kenapa? Karena memang caranya yang salah. Kita lupa bahwa kebaikan yang kita panjatkan ke Allah cuma milik Allah. Bagaimana kau dapatkan sebuah kebaikan dari sisi Allah dengan cara mengkhianati Allah, berbuat kufur kepada Allah? Ini kan diperbolehkan ya. Sampai-sampai kalau orang perempuan ada bahasa wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai kalian ini kata Allah berpenampilan seperti penampilan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dulu. Ya, kalian ingin mencontoh orang-orang dulu berpenampilan, bahkan sampai-sampai maaf dalam pernikahan suka ada istilah istri itu pelacur buat suami. Subhanallah, buang pendapat itu jauh-jauh. Ya, wanita mukminah itu mulia di mata Allah, maka nggak perlu mirip orang-orang kafir. Ya, wanita mukminah tahu sekali bahwa fungsi dia untuk menutupi aib suaminya. Sehingga bahasanya hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Laki-laki pahami kata Allah, hunna mereka perempuan, libasun lakum pakaian untukmu. Fungsi sejak kau menikah dengannya menutupi kekuranganmu. Ketika kau sudah mantap dengan dia, bukalah kejujuran agar dia tahu bahwa kamu orang yang enggak sempurna. Sehingga ketika dia tahu kamu enggak sempurna, dia sempurnakan kamu.
Tapi yang terjadi kan tidak, kita nggak paham dari pertama. Kita maksimalkan seakan-akan tak ada kekurangan dalam diri kita, sehingga dilalah dia merasakan kurang yang dalam diri kita, dia mudah mengatakan ceraikan saya. 20 tahun saya nggak ada masalah, saya puas sama dia. Pas tahun ke-21 saya lihat dia punya kekurangan yang saya nggak suka, saya minta cerai. Subhanallah. Terus mana fungsimu sebagai penutup aibmu? Karena nggak mengerti kemuliaan. Ini mudah sekali. Orang jarang memahami bagaimana menimbulkan cinta ketika melihat sebuah kekurangan. Tapi hukum sabab akibat nggak dicari. Sama seperti kita mendidik anak dengan cara yang salah pun sama. Ketika kita berbuat kufur nikmat kepada Allah, dilalah nanti Allah ujikan kita sesuatu. Amal insan idza mabtalahu rabbuh. Ya, ketika diuji semua dengan ujian yang berat, dia betul-betul bingung, doa dia nggak diterima sama Allah, kebaikan yang dia lakukan seakan-akan nggak berbekas. Surat Fatir ayat 14, surat ke-35, Allah berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mislu khabir. Iya, sesuatu yang kau sembah selain Allah tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan yang kamu inginkan, kata Allah. Apalagi nanti di hari kiamat, dia akan menolak kesyirikan yang kau lakukan terhadap Allah melaluinya. Ya, kamu ingin sukses dengan mencari muka pada seseorang, di akhirat nanti kamu dibangkitkan suruh minta sukses sama tuh orang yang kamu minta. Sampai-sampai kamu nggak sholat gara-gara dia, sampai-sampai kamu lupa silaturahmi gara-gara dia, sampai-sampai kamu lupa anakmu ini makin hari makin dewasa, hilang masa kanak-kanaknya, lupa lagi kita menggandeng atau apalah bahasanya. Coba minta sama dia kepuasan tersebut. Karena kalau kamu minta kepuasan dari Allah, Allah siapkan di akhirat. Dunia sijnul mu'min, karena dunia ini penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, surganya buat orang-orang kafir. Ya, kalau orang-orang beriman tahu sekali, ya dunia ini betul-betul melelahkan, sehingga dia maksimalkan perbuatan dalam kehidupan, berharap menggapai keindahan di akhirat nanti. Dia maksimalkan kebaikan, sampai-sampai nanti kalaupun dia meninggal, kata Allah, mustarih. Ini orang yang capek di dunia, mustarih. Allah istirahatkan dia dari penatnya dunia, karena dunia melelahkan dia. Namun dia nggak lupa dengan yang namanya kewajiban yang Allah telah tetapkan dalam kehidupannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 55, Allah berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Iya, ketika kita takjub dengan orang yang enggak dekat sama Allah, tapi si itu kan sholatnya saya tahu lah, dia sholat tergantung mood kadang-kadang. Saya paling was-was kalau nanya kiblat sama dia, nggak pernah pas gitu ya, menjarang sholat tuh orang. Tapi kok kayaknya hidupnya menakjubkan ya. Anaknya sukses semua, yang jadi dokter lah, yang jadi insinyur, rumahnya terjaga, kebersihannya, masya Allah. Ya. Cukuplah membuat saya salut. Allah jawab, kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Muhammad kabarkan, jangan sampai kalian ini menjadi kagum dengan apa yang mereka lakukan. Jangan harta anak-anak mereka membuat kamu kagum lah gitu. Ya, orang-orang kafir yang bisa sukses dipandang mulia di mata dunia, fala tujibka amwaluhum wal auladuhum. Karena Allah punya misi. Misinya apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sebenarnya Allah lagi mengazab mereka. Karir yang dia miliki, kesuksesan di mata manusia ini makin hari makin tambah, sebenarnya makin dia jauh dari Allah. Ya, terbukti sebenarnya orang yang seperti ini hatinya kosong. Ya, buat apa kita sukses kalau kita nggak dekat sama orang tua? Buat apa kita sukses kalau kita nggak dekat sama keluarga? Kita bukan penonton dalam hidup ini, kita pemain dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana bahtera rumah tangga kita bisa berlabuh di surganya Allah kalau kita nggak pernah mengerti jalan ke surga? Hidup ini bukan hayalan tapi aplikasi. Agama yang kita miliki penenang jiwa. Ketika orang tahu sekali bahwa manfaat agama, bahasa Rasul,
khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik kalian, dan Nabi berkata di hadapan sahabat loh itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Nabi enggak mengatakan khairun nas ahsanuhum qira'atil Quran, yang paling baik bacaan Qurannya, tidak. Khairun nas aksaruhum malan wa shadaqan, sebaik-baik kalian yang paling banyak harta dan sedekah. La. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dan manusia yang dimaksud yang paling dekat keluarga. Keluarga yang pernah kita hayalkan dulu ketika awal ijab qabul kita panjatkan, berharap orang mengatakan supaya sakinah, mawaddah, warahmah, betul? Padahal Nabi coba mengajarkan semodel doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita lupa masa lalu ini. Barakallahu lak, lakal barakah, berkah milikmu dengan pernikahan ini. Wa baraka alaik, Allah limpahkan selalu berkah dengan pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khairin, keberkahan itu membuat kalian akan selalu bersama dalam kebaikan. Menjaga kualitas kemuliaan rumah tangga yang kita miliki, menjadi seorang imam yang baik, menjadi seorang bidadari yang baik untuk rumah tangganya, mengerti kemuliaan, saling mengisi, saling memberi, Allah muliakan. Tapi kalau gara-gara dunia terlena kita, yakfur dan asyir, kita berbuat kufur kepada Allah dengan kufur yang harusnya tidak kita lakukan. Ya, karena bukankah yang kita rasakan sekarang hasil doa yang pernah kita panjatkan? Kita pernah minta sama Allah sehat, Allah kasih kita sehat sekarang. Kita pernah minta sama Allah kesibukan pekerjaan, Allah kasih kita kerja sekarang. Kita pernah minta anak, Allah kasih kita anak. Kita pernah minta pasangan hidup, Allah kasih sudah. Cuma ketika diberi, ya inilah manusia. Ya. Marru ka'allam yad'una ila durrin masahu. Kalau sudah dikasih, kata Allah, manusia itu suka lupa dia pernah minta. Ini yang dia minta diberi. Ketika sudah diberi dia sia-siakan, yakfur, kufur dia. Makanya kelihatannya harta dia miliki cuma kerdil jiwanya, takut bersedekah, enggan untuk berbagi. Padahal jaminan Allah, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Padahal kalau kamu tahu, kata Allah, harta yang kau infakkan itulah yang membuat engkau tambah nilainya. Anfik unfik anik, infakkan ku infakkan kamu, kata Allah. Tidak ada kata miskin, cuma titipan. Lagi-lagi dunia membuat kita terlena karena perbuatan kufur nikmat yang kita lakukan, sehingga adzaqallahu libasal ju' wal khauf. Allah selalu pakaikan kita pakaian takut dan kelaparan. Ya, kita selalu takut berbuat kebaikan. Kita orang-orang yang selalu rakus, nggak ada kenyangnya. Ya, padahal apalagi sih yang kita cari di dunia sudah cukup lah. Tinggal kematian. Kalau seandainya besok malaikat maut menjemput kita, pemutus nikmat menjemput kita, dan kan bicara umur loh. Jadi kapan saja, kalaupun bicara umur, kan kata Nabi, umur ummati baina sittin wa sab'in. Kalau bicara umur 60-70 kata Rasul. Kita sudah berapa sekarang? Kalaupun kita nggak bicara umur, wala tadri nafsun bi ayyatin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Sehingga orang yang baik, orang yang benar-benar mengerti arti sebuah kebaikan, berpikir manfaat saya buat orang lain apa, bukan menuntut manfaat orang buat diri saya, bukan. Ya, taruhlah orang apa tidak ada yang bermanfaat buat saya, berarti memang pintu kasih saya miliki bahwa saya bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 55-56, surat ke-23. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat balil la yas'urun. Ya, kata Allah, kalau tadi kan surat At-Taubah mengatakan bahwa liu'adzibahum biha fil hayatid dunya, nikmat yang dia rasa itu sebenarnya azab yang Allah beri. Terbukti makin tinggi karirnya, makin sibuk dia, makin dia lupa ada mata tua, keriput bersepah putih menanti di kampung sana. Mana anak yang pernah saya doakan? Mana anak yang pernah saya besarkan dengan tangan saya? Lama gak bertendang. Kau datangi dia cuma seonggok bangkai yang bakal kau temukan. Pusara yang kau temukan tak menghidupkan. Ya, kita lupa kita hasil doa orang tua kita. InsyaAllah. Ayat ini mengatakan ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
Apakah mereka mengira ya Muhammad bahwa kami Allah memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti kami segera memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka? Ya, mereka menganggap seperti itu. Nusari'u lahum fil khairat balil la yash'urun. Mereka tidak berasa Muhammad. Mereka tidak menyadarinya bahwa apa yang Allah berikan di atas dunia karena keburukan yang mereka lakukan, muqaddimah azab yang mereka rasakan. Sakit hati ini ketika kita jauh dari anak-anak kita, betul? Ya, kita sulit ketemu sama mereka. Ya Allah, penderitaan, harta yang kita miliki, kebanggaan, mobil, rumah, demi Allah, ketika tangan tak bisa menyentuh rambut lembut anak ini, apa artinya tangan ini? Tidak ada kemuliaan sama sekali. Ya, sampai kita lupa aroma tubuh anak kita sendiri. Apa yang kita cari di dunia ini? Subhanallah, kesibukan. Ini sangat disayangkan sekali. Tak terasa perbuatan kita inilah yang membuat kita jauh dari Allah. Sehingga doa yang kita panjatkan tak kunjung diijabah oleh Allah, pun di tempat yang mustajab sekalipun. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Inilah ibadah yang menggoncangkan hati ketika kita tersungkur dalam sujud kita kepada Allah. Ya, resapkanlah setiap Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji milik-Mu ya Allah, Rabb yang menciptakan alam ini ya Allah. Rasakan banyak yang tak ku minta ku beri ya Allah. Kita minta sama Allah, karena kita pernah bahas usia 40 itu. Falamma balagha asyuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bergetar kalimat Al-Fatihah yang dibaca ini membuat kita berdoa kepada Allah, a'inni ala dzikrika ya Allah, ajarkan aku untuk mengingat-Mu ya Allah. Kita minta sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, auzi'ni ya Allah, ajarkan aku bersyukur ya Allah. Bersyukur atas nikmat yang Kau berikan padaku, yang pernah ku minta dalam tahajudku dulu ya Allah, yang pernah ku minta merengek pada orang tuaku untuk mendoakan aku padamu ya Allah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah. Membiasakan, memposisikan sebuah kebaikan adalah kebaikan, karena dia menginginkan kebaikan yang lebih dari kebaikan yang dilakukan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Dia yakin sekali dia kebaikan yang dia panjatkan ke Allah bukan sesuatu yang datang begitu saja, butuh waktu. Allah uji manusia dengan ujian yang terus. Nah, buat orang yang suka bermuhasabah diri, merasa nikmat dengan ujian, maka waktu yang akan bercerita nanti. Allah jadikan wajah kita ini wajah yang paling indah di atas dunia buat anak-anak kita. Ya. Saya pernah sampaikan ke antum sekalian bahwa pemandangan yang paling indah di atas dunia ini, yang pertama memandang Ka'bah. Demi Allah, jadikan rasa suka yang paling sangat, pandanglah Ka'bah. Rezeki yang Anda punya, mudahkan untuk bertanya ke rumah Allah. Pandanglah Ka'bah, bertawaflah di Ka'bah, lihatlah. Jadilah manusia pilihan dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nikmatnya beribadah di rumah Allah. Yang kedua, ya ini wajah orang tua. Ya, wajah orang tua, wajah yang Allah bentuk kerawaktu, keikhlasan yang teramat sangat, senyum tua dalam bibir wajah orang tua kita, Masya Allah. Tidak ada yang lebih indah pemandangan tersebut. Allah akan jadikan itu wajah kita untuk anak-anak kita nanti, insya Allah. Kalau kita enggak terjebak dalam perbuatan zalim dan kufur kepada Allah, sehingga nanti ketika kita sudah enggak seperti sekarang, fungsi kita pun enggak seperti sekarang, badan sudah bukan badan yang 20 tahun yang lalu, otak kita sudah bukan otak yang 20 tahun yang lalu, sudah banyak kekurangan. Puzzle-puzzle kehidupan kita sudah mulai rontok satu-satu. Anak akan menjadi puzzle-puzzle kehidupan kita, menutupi aib kita, kekurangan kita. Ya begitu pula pasangan kita di rumah kita. Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Walladzina kadzdzabu biayatina, kata Allah, orang-orang yang mendustakan sinyal-sinyal yang kuberikan berbentuk ayat yang tersirat maupun tersurat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Tuh, ya, kita merasa sukses dengan berbuat maksiat di malam hari, kok makin gampang rezeki kayaknya. Ya, kita buang waktu percuma, padahal Allah bersumpah demi waktu. Tongkrong yang gak ada untungnya, sama sekali gak ada manfaatnya, padahal Allah bersumpah demi waktu.
betapa berharganya waktu nanti ketika kita sudah nggak punya waktu lagi. Sekarang waktu kita banyak, Allah cuma mengatakan faida faragta fansab. Yuk, waktu kosong isi. Kayak gini kita punya waktu kosong, isi. Kita orang yang nggak mampu mendengar kemuliaan seminggu sekali, sebulan sekali, semampunya kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka kita bertakwa semampunya. Ketika memang kemampuan kita seperti ini, kurangnya Allah yang tutup. Allah akan tutupi kekurangan yang kita rasakan. Betapa indahnya hidup, dia rasakan kemuliaan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Kama qala Rasulullah fi ihda hadisi wa yaqul, "Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi." Wahai umat, kalau nanti kamu melihat seakan-akan Allah memberikan sesuatu pada hambanya dari bagian dunia, sementara kita tahu dia orang yang enggak benar, ala ma'asihi wa ma yuhibbu fa innahu huwa istidraj. Di atas kemaksiatan yang dia lakukan, sesungguhnya itu istidraj. Jadi kita kalau melihat orang yang kurang ibadah sukses, kita nggak boleh ngiri. Ngiri di dua hal boleh. Orang berilmu yang ngasih ilmunya kita boleh ngiri. Orang yang punya harta rajin sedekah kita boleh ngiri. Tapi kalau cuma orang mengoleksi dunia, sementara agamanya nggak jelas, kita nggak boleh ngiri. Ya, sudah, ini memang rezeki Allah melalui dia. Tapi apa yang mesti kita irikan? Orang sukses jauh sama keluarga, nggak ada indah-indahnya. Ya, lebih enak mata ini memandang petani yang membawa pacul pulang ke rumah bertemu dengan anak-anaknya. Betapa nikmat hidupnya, sederhana namun berasa mendidik. Kenapa? Bukankah di Islam ini dikatakan bahwa mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak kebaikan yang dia lakukan. Ya, ketika kita bisa mendidik dengan cara yang baik dan dia besar karena didikan kita, kebaikan yang dia lakukan nanti akan mengalir ke lubang kubur kita. Kita bersahabat sama orang-orang baik di dunia, kita berteman sama orang-orang soleh yang gak membuang waktu, yang gak menghalalkan yang diharamkan. Bukankah dalam Islam berbakti ke orang tua ketika dia sudah meninggal, salah satunya menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, betul? Dan sekarang kalau orang tua temannya orang gak baik semua gimana? Nah, kalau orang tuanya memang menyiapkan diri bersahabat sama orang-orang soleh, karena dia belajar dan dia tahu bahwa sesungguhnya almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Ketika dia wafat nanti, teman yang baiknya banyak, anak yang menyambung silaturahmi dengan teman-temannya yang baik, ia akan digiring orang tua pada husnul khotimah tadi, karena temannya orang baik. Tapi kalau kita sejak sekarang nggak mempersiapkan kebaikan, perbuatan kita nggak baik, teman kita nggak baik, nanti ketika kita wafat, anak menyambung ke yang mana? Mati opor di tengah kehidupan. Keburukan yang kita rasa, ini yang terkadang kita lupakan. Makanya Allah ingin kita paham. Ya, jadi kalau bisa melihat orang yang berlebihan sementara ibadahnya kurang, kata Rasul, fa innama huwa istidraj. Itu cuma kenikmatan semu yang membuat dia jauh dari Allah. Ayat terakhir Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', saat itulah Allah bukakan pintu semua kenikmatan. Jadi kalau orang mau lupa sama Allah, Allah bukain dunia. Gampang kok rumusnya. Ya, kayak orang dagang, mau dapat lebih, lihat saingannya lagi sholat, ente jangan sholat. Nanti pelanggan larinya ke kamu, gitu kan bahasanya ya. Tapi dia lupa, berkahnya hilang. Karena menggapai sebuah kenikmatan tanpa Allah adalah istidraj. Kelihatannya dia punya harta, tapi hilanglah kemudian. Lihatlah sahabat-sahabat kita yang satu level dengan kita, dengan gaji yang sama, ya, berkahnya sudah mulai beda. Boleh jadi nilainya sama, bulanannya sama, jumlah anaknya pun sama, sekolah anaknya pun sama, tapi keberkahannya beda. Ya, ini kan satu bukti bahwa berkah itu milik Allah. Katakan dengan cara yang baik. Allah yang mengatakan, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah
faidahum mublisun. Sampai-sampai nanti ketika dia merasa nikmat yang teramat sangat, mendadak secara tiba-tiba Allah akan putus nikmat tersebut. Dia terdiam, tak bisa berkata-kata, dan dia tergolong orang-orang yang Allah katakan wujuhu yawma idzin khasyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Betul-betul wajah-wajah yang tertunduk malu. Wujuh yawma idzin khashi'ah, wajah yang tertunduk malu lelah di hadapan Allah. Amilatun nasibah, di dunia dia beramal, cuma Allah sia-siakan semuanya karena keburukan yang dia lakukan. Tasla naran hamiyah, dia dimudahkan masuk dalam neraka hamiyah. Padahal dia orang yang beribadah, cuma Allah batalkan semua kebaikan yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita tak tergolong seperti itu insyaAllah ya. Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul istiqomah di atas sunnah. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan Allah. Istighfar minimal 100 kali dalam satu hari. Sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. InsyaAllah Allah berikan kita husnul khatimah. Wallahu musta'an. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.